Zaki pun dibawa ke sebuah ruangan. Ternyata di sana kedua orang tua Katie melaporkan kejadian hilangnya anak gadis mereka. Mereka menunjukkan sebuah foto Katie. Inspektur bertanya apakah mereka seorang turis. Ternyata mereka bekerja dan sudah tinggal selama 5 bulan di Kairo. Mr. Cannon, ayah Katie, merupakan reporter TV. Inspektur mengatakan ia tidak pernah melihat ayah Katie. Zaki bertanya kapan terakhir kali mereka bertemu dengan Katie. Ibu Katie pun menjawab sekitar jam 11 siang. Kemudian ia pun berangkat kerja. Hanya ayahnya yang berada di rumah bersama anak-anak. Mr. Cannon menjawab sekitar jam 3 sore. Ibu Katie mengambil sesuatu di dalam tasnya. Ia menunjukkan kepada Zaki bahwa seorang sudah memberikan coklat berhadiah sebelum Katie diculik. Zaki pun menoleh ke inspektur. Inspektur itu tidak mempercayai orang tua Katie. Cannon sangat terkejut mendengarnya sambil menoleh ke belakang. Cannon paham apa yang dibicarakan si inspektur itu. Dengan marahnya, Cannon berkata, "Apakah kau sudah gila? Apakah kau pikir kami yang melakukan hal buruk terhadap putri kami?" Sambil berdiri dan memukul meja, Cannon bertanya, "Apa masalahmu denganku?" 8 tahun kemudian setelah kejadian itu, kedua orang tua Katie masih belum bisa melupakan Katie. Foto dan boneka Katie kecil masih tersusun rapi di kamar itu. Di meja makan mereka menikmati makanannya sambil berbincang-bincang. Di suatu tempat, yaitu di gurun timur Mesir, ada seorang pemuda sedang mengayuh sepedanya di jalan. Tiba-tiba ban sepedanya pun pecah. Tampak di kejauhan ada sebuah pesawat yang meledak dan jatuh dekat dengan pemuda itu berada. Ia menoleh ke belakang dan di kejauhan tampak ada asap hitam yang mengepul. Kemudian pemuda itu mendekati lokasi pesawat yang terjatuh. Tampak pesawat itu hancur terbakar. Pemuda itu berjalan mendekati puing pesawat dan memeriksanya. Tiba-tiba ia melihat ada mayat yang tergeletak dan terbakar. Dan ia pun sangat ketakutan sekali. Kemudian pemuda itu melihat ada bola mata yang terlepas dari tubuh korban. Ada darah yang menetes di atas kepalanya. Ketika melihat ke atas, betapa terkejutnya ia, ada korban yang tersangkut di ranting pohon. Kemudian ia berlari meninggalkan tempat itu. Malangnya ia terjatuh karena kakinya tersangkut akar pohon. Tiba-tiba ia melihat di depannya ada kotak peti mayat yang tertancap berdiri tegak di atas tanah. Di tempat lain, seorang ahli sejarah memeriksa dan mempelajari apa isi kotak peti itu. Dan ia bertanya bagaimana kotak peti ini ditemukan. Kotak peti ini ditemukan dalam bangkai pesawat dekat Aswan, jawab sang asisten. Ahli sejarah itu pun heran kenapa pesawatnya hancur tetapi kotak peti ini masih utuh. "Apakah kau pernah melihat benda ini sebelumnya?" tanya sang asisten. Kemudian peti itu dibuka dengan memakai alat. Ternyata peti itu berisi mumi. Helai demi helai sang ahli sejarah itu membuka lapisan kain yang membungkus mumi itu. Lapisan kain itu bertuliskan huruf kuno yang disusun di atas meja. Ketika salah satu kain lapisan itu dibuka, muncullah tangan manusia yang kukunya sudah sangat panjang. Dengan cepat ahli sejarah itu menyuruh asistennya untuk mengambil foto. Kemudian ia membuka lapisan kain bagian matanya. Ternyata mumi itu adalah seorang gadis kecil. Sang asisten masih dengan kameranya. Tiba-tiba mumi itu membuka mata dan mulutnya. Seekor kumbang keluar dari dalam mulutnya. Mumi itu pun bergerak sambil menjerit-jerit di dalam peti itu. Di kota Kairo, Mesir, ponsel Mr. Cannon pun berdering. Ternyata yang menelpon itu dari kepolisian. Ia memberitahukan bahwa putrinya yang hilang sudah diketemukan dan masih hidup. Betapa bahagianya mereka mendengar berita itu. Mereka pun menangis sambil berpelukan. Dengan perasaan tegang mereka diantar oleh polisi ke rumah sakit. Dokter pun menerangkan bagaimana kondisi Katie sekarang. Kondisi Katie mengalami trauma kulit akibat kurangnya gizi yang ekstrim.